Pemirsa, Indonesia dan Inggris sepakat memperkuat kemitraan di berbagai bidang, di antaranya kerjasama, ekonomi, dan perdagangan pada 10 sektor utama. Sebelum tahun 2021, Inggris akhirnya resmi bercerai dari blok Uni Eropa. Sebenarnya Inggris sudah meninggalkan Parlemen Eropa sejak awal Januari tahun lalu. Namun Inggris masih menjadi bagian dan tunduk terhadap aturan Uni Eropa selama periode transisi negosiasi yang berjalan selama 11 bulan terakhir. Lepasnya Inggris dari Uni Eropa menjadi salah satu langkah pertama Inggris untuk bisa melangkah maju tanpa bantuan negara-negara Eropa. Kini rupanya negara persemakmuran itu mulai menggait Indonesia untuk dijadikan salah satu mitra penting. Karena bagi pemerintah Inggris, Indonesia sangat penting karena posisi Indonesia yang strategis di Asia Tenggara dan menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Asia Tenggara. Dari berbagai prioritas kebijakan luar negeri Inggris, pemerintah mengakui jika pusat gravitasi ekonomi dan geopolitik dunia sedang berpindah ke timur menuju Indo-Pasifik. Wilayah Indo-Pasifik memang mulai disorot, bahkan dalam laporan Inggris disebut diberi sektor istimewa berupa laporan khusus mengenai Indo-Pasifik. Indonesia sebagai negara kunci di ASEAN sudah banyak harapan mengenai hubungan antara Inggris dan Indonesia untuk mulai ditingkatkan. Namun diperkirakan hubungan kedua negara ini tidak akan banyak berubah dibandingkan sebelum Inggris keluar dari Uni Eropa. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi sudah mengatakan prioritas utama hubungan Indonesia-Inggris tetap sama seperti sebelumnya. Pendidikan, perdagangan, bisnis, dan lingkungan tetap menjadi sektor utama kerjasama kedua negara. Sekarang dua negara ini baru mengadakan serangkaian pertemuan tingkat tinggi untuk merencanakan kerjasama baru. Dan kini ada sedikit perubahan dengan adanya pandemi COVID-19 dan strategi Inggris untuk menjadikan Inggris lebih mendunia. Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab mengatakan, seiring dengan semakin pentingnya benua Asia, Inggris global akan mencari cara membantu menguatkan kerjasama dengan negara-negara di wilayah Indo-Pasifik. Menurutnya, meninggalkan Uni Eropa adalah kesempatan bagus untuk meluaskan kepentingan keamanan dan geopolitik, dan juga menguatkan ikatan ekonomi dengan negara-negara di Asia Tenggara. Adapun kunjungan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Inggris pada bulan Oktober tahun 2020 lalu menekankan beberapa kepentingan strategis kedua negara. Pertama, kunjungan itu mengamankan pengiriman vaksin AstraZeneca ke Indonesia. Kedua, Indonesia mendukung tawaran Inggris untuk menjadi mitra dialog ASEAN. Dan ketiga, kedua negara melanjutkan keterlibatan dalam tantangan global seperti HAM, demokrasi, keamanan wilayah, dan perubahan iklim. Bulan berikutnya, dua negara menyelesaikan fase terakhir dari review perdagangan gabungan, instrumen yang dirancang mengarahkan masa depan kerjasama perdagangan bilateral yang mana menjadi kunci penting Indonesia untuk menguatkan diplomasi ekonomi di Eropa. Nah, gimana menurut kalian guys? Silahkan komen dan jangan lupa klik subscribe.